أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Surat Al-Anbiya ayat 102. La yasma'una ora padha ngrungu sapa ulaik hasisaha ing suarane jahannam ai sautaha tegese ing suarane jahannam wahum hale utawi ulaik fi mashtahat ulaik anha mub'adun nikulah ulaik utawi alladzina sabaqat lahum minnal husna ngisaket. Ya Allah, lawang sulimane la yasma'una ora padha krungu sapa ulaik utawa alladzina sabaqat lahum minnal husna hasisah ing suarane jahannam ai sauta tegese suarane jahannam. Wa hum halitawi alladzina sabaqat lahum minnal husna fima ing dalem barang istihat kang kepingin ing ma apa anfusuhum pira-pira atine alladzina sabaqat lahum minnal husna minan naimi baine saking ya Allah kaenaan iku khaliduna kang langgeng sapa alladzina sabaqat lahum minnal husna. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Surat Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhum ora nyusahake to ngegetake ing ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina sabaqat lahum minnal husna apa al-faza'u al-akbaru ngeget al-akbaru kang gede wa huwa utawi al-faza'ul akbar iku ayak murah yento den perintah sapa bil abdi kaula ilan nari maring neraka wa tatalaqqahumul malaikah wa tatalaqqahum lan nyambut utawa ngadepi ing alladzina sabaqat lahum minnal husna ayat astaqbilum tegese nyambut utawa madhep mapak ing alladzina sabaqat lahum minnal husna sapa al malaikatu para malaikat inda khurujihim ing dalem nalikane metune alladzina sabaqat lahum minnal husna minal kuburi saking kuburan yaquluna hale padha ngucap sapa malaika ngucap ya Allah ya Rabbi ya Karim lahum maring alladzina sabaqat lahum minnal husna ngucape hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Hadza utawi ikilah yaum iku yaumukum dinane sira kabeh alladzi kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tu'aduna padha janji sapa sira kabeh fid dunya ing dalem dunya yauma natwis samaa qatayis sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh
wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis sama'ah. Yauma natwis sama'ah ing dalem ngriki mansubun bi ya Allah bi uzkur muqaddaran qablahu. Yauma natwis sama'ah nutura sira Muhammad ing dinane ngelempit ingsun. Yauma natwis sama'ah nutura sira Muhammad ing dinane ngelempit ingsun. Mansubun utawi yauma iku kang den nasabake bi uzkur sanep bi uzkur kelawan lafat uzkur maknane nutura sapa sira Muhammad muqaddaran hale kang den kira-kiraake apa uzkur qablahu ing dalem sadurunge yauma yauma natwi nutura sira Muhammad ing dinane ngelempit ingsun as-samaa ing langit kata yisijili kaya dene oleh ngelempit malaikat sijil kata yisijil lil kutub kaya oleh ngelempit malaikat sijil ismu malakin utawi sijil iku asmone utawa jenenge malaikat. Lil kitabi niki versi teng tafsir awak dhewe niki pakai mufrad. Lil kitabi maring kitab. Kitab tegese kitab catatan amal. Lil kitabi maring kitab catatan amal ai sahifati bani Adam. Tegese catatan amale anak Adam inda mauti ing dalem matine ibni Adam walamu tawilam lil kutub niku iku zaidatun kang tambahan awis sijil utawi lafat sijil iku as-sakhifatu makna ya Allah ya Rabbi ya Karim wa as-sakhifatu makna sakhifah makna catatan amal sedangkan wal kitab utawi maknane kitab iku bi maknal maktubi kelawan maknane barang kang den tulis walam utawi lam iku bi makna ala lawan nganggo maknane ala wa fi qiraatin utawi lan iku ing dalam qiraah suwiji lil kutubi niki qiraah nang Qur'ane awake dhewe niki lil kutubi utawi dawuh lil kutubi jadi bukan yaumanat isama kata yisijili lil kitab tapi kata yisijili lil kutub jam'an hale dadi jamak kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina kama bada'na kaya dene oleh ngawiti ingsun awwala khalqin ing kawitane ya Allah awwala khalqin ing kawitane makhluk an adamin saking ora ana nu'iduhu balikake ingsun ing ya Allah ya Rabbi ya Karim khalqin ba'da i'damihi ing dalem sause nyirnaake ing khalqin fal kafu mongko utawi kaf iku muta'alliqatun kang persambungan bi nu'idu kelan lafat nu'idu wa dhamiruhu utawi dhamire nu'idu iku aidun kang bali ila awwala nu'idu balikake sapa ingsun ing awwala khalqin kandan apa wa dhamiruhu tawi dhamire nu'idu iku aidun kang bali ila awwala maring lafat awwala wa ma masdariyatun wa ma tawi ma kama badakna niku iku masdariyatun makang bangsa masdariyah ayo di mana nih
Atau ayat 104 itu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa'dan janji sapa ingsun kelawan janji temenan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa'dan janji ingsun kelawan janji temenan. Alaina ing ngatasé ingsun mansubun utawi wa'dan iku kang den nasabake bi wa'adna kelawan lafat wa'adna muqaddarun hale kang den kira-kira ake qablu ing dalam sadurunge wa'dan wa huwa muakkidun limadmuni ma qablah wa tawi wa'dan iku muakkidun kang naukiti limadmuni ma maring isine madmuni ma maring isine barang fi qablahu kang tetep ing dalam sadurunge wa'dan inna kunna fa'ilin inna satana ingsun Allah iku ana sapa ingsun Allah iku fa'ilna kang padha agawe ai ma wa'adnahu tegese fa'ilina ma ing barang wa'adnahu kang janji sapa ingsun ing ma pun sak menten mawon. Masyaallah. Tengriki dingendikaken akhir-akhir surat Al-Anbiya la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtat anfusuhum khalidun. Niki tasik menjelaskan dengan ayat yang kemarin bahwa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Tengriki innal ladina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang sudah mendapatkan derajat pangkat yang baik di sisinya Allah, maka dia akan memiliki beberapa sifat yang disebutkan tengriki. Kemarin sifat pertama sudah disebutkan ulaika anha mub'adun. Orang yang sudah mendapatkan pangkat yang baik dari Allah Ta'ala, yang pertama sifatnya adalah mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Nggih, keranten orang itu jangankan masuk ke dalam api neraka, dekat saja niku rasa-rasanya itu sudah sangat ngeri, sudah sangat menakutkan. Makna tengeriku bahasanya bukan kok hanya sekedar tidak masuk, tapi ulaika anha mub'adun. Mereka orang-orang yang sudah terdahulu mendapatkan pangkat yang baik di sisinya Allah, ulaika anha mub'adun. Mereka itu dijauhkan dari yang namanya neraka jahanam. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua sekarang, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Surat Al-Anbiya ayat 104. Sifat yang kedua adalah la yasma'una hasisaha ay sautaha. Mereka orang-orang yang telah terdahulu mendapatkan pangkat yang baik dari Allah, itu tidak mendengarkan suaranya neraka jahanam. Tadi seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi, ai harakata talahu biha wa fi hadza ta'kidu bu'dihim anha. Jadi tengriki dingendikaken ini mentaukiti orang itu kalau dijauhkan dari sesuatu, terkadang itu masih mendengarkan suara dari suatu tempat tersebut. Tengriki ditegaskan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maksud daripada la yasma'una hasisaha, tidak mendengarkan suaranya neraka jahanam, itu dengan artian memang mereka itu dijauhkan. Dengan artian bukan hanya dijauhkan, tapi memang benar-benar sampai tidak terdengar. Karena terkadang orang itu dekat, bahasan ngaten ya. Karena terkadang orang itu dekat atau bahasanya jauh, tapi masih mendengarkan napa suara. Mulane teng ngriki ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Teng mriki dingendikaken qauluhu la yasma'una hasisaha kulna al murad ta'kidu bu'tihim anha li anna man lam yadkhulha wa qaruba minha qad yasma'u hasisaha. Niki lho. Jadi orang itu terkadang memang tidak masuk tapi dekat atau bahkan masih jauh tapi terkadang masih mendengarkan suaranya. Wis padha Pak kaya awak dhewe semisal di dekatnya suatu acara sing nang kono itu semisal pakai salon yang di situ pakai rame dengan salon. Itu kadang awak dhewe memang nggak masuk ke tempat tersebut, tapi kita cuma dekat atau bahkan jauh dari tempat tersebut tapi masih mendengarkan suara gemuruhnya. Maka teng mriki dingendikaken orang-orang yang alladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang sudah terdahulu mendapatkan pangkat yang baik dari Allah, itu mereka dijauhkan dari neraka jahanam, bahkan bukan hanya dijauhkan, tapi bentuk jauhnya itu sampai mereka itu tidak mendengarkan suaranya api neraka. Pun, jadi cara adoh itu adoh tenanan, karena sampai suarane saja itu tidak mendengarkan. Pun, karena ngeri tenan toh, krungu suarane tok niku wis ngeri pisan. Kowe krungu suarane banyu umep ngono ae wis terbayangkan betapa panasnya air yang mendidih itu. Danio mendidihnya atau mulat-mulati api neraka. Itu sangat mengerikan. Bon, itu sifat yang kedua. Kita lanjut sifat yang ketiga, rupane napa wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dalam keadaan mereka itu kekal di dalam apa-apa yang mereka inginkan. Jadi bahasa kasarannya ngomong, mereka itu masuk surga dalam keadaan mereka itu fi masjid anfusum khalidun. Mereka kekal di dalam perkara-perkara yang mereka inginkan. Ini sama persis seperti yang dingendikaken kalian para ulama. Ngeten lho, konsep urip nang dunya lan akhirat niku mek loro. Ada kalanya orang itu kenikmatannya dihabiskan di dunia atau kenikmatannya itu dicelengi, ditabung untuk akhirat. Mulakno di dalam ayat lain teng mriki niku dingendikaken teng ayat lain. Kalau teng ayat lain niki dingendikaken teng surat Al-Ahqaf ayat 20. Teng mriki dingendikaken wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Teng mriki dingendikaken hari, dan tuturkanlah wahai Muhammad hari di mana orang-orang kafir itu sudah ditawarkan, artinya sudah hendak dimasukkan ke dalam neraka. Maka diucapkan kepada mereka adhabtum tayyibatikum. Kalian semua wahai orang-orang kafir telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kalian fi hayatikumud dunya, di dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengan kehidupan dunia tersebut. Fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Sehingga hari ini, hari kiamat, adalah cuman hari pembalasan, kalian akan mendapatkan siksaan yang menghinakan terhadap kalian. Jadi konsep urip niku nggih niki. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Orang-orang yang di dunianya itu cuma senang-senang, bisa menuruti semua keenaan di dunia, alamat sesuk nang akhirat ora kebagian apa-apa blas. Krana jatah kenikmatannya sudah dihabiskan di dunia. Mulane teng mriki dingendikaken bahasane wa fi masyat anfusuhum khalidun. Kalau para wali-walinya Allah, kalau para orang-orang yang zuhud, para alladzina sabaqat lahum minnal husna,
mereka itu nanti akan berada di dalam apapun yang mereka keinginkan, hati mereka inginkan, badan mereka inginkan, dalam keadaan mereka itu langgeng. Krono nopo? Krono mereka di dunia sama sekali tidak mendapatkan apapun di dunia. Sedangkan orang-orang kafir, sampean bisa lihat kehidupannya di dunia, Masya Allah, kepingin ngene keturutan, kepingin ngono keturutan, sembarang keturutan. Mulane teng mriki niki sampai wonten cerita. Dingendikaken teng kitab ya Allah, kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau niku menceritakan suatu ketika Sayyidina Umar itu melihat di tangannya Sayyidina Jabir bin Abdullah ada uang 1 dirham. Akhirnya beliau bertanya, Sayyidina Umar bertanya kepada Jabir bin Abdullah, buat apa ini? Uang 1 dirham ini mau kamu gunakan untuk apa? Jabir bin Abdullah pun menjawab, uridu an ashtariya bihi lahman li ahli qorimu ilaihi. Nah, ini beliau dawuh, uang 1 dirham ini ingin saya gunakan untuk membeli daging, agar daging ini dimasak, agar daging ini dinikmati bareng-bareng untuk keluargaku, katanya Jabir bin Abdullah. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, afakullamastahaitum syai'an ishtaraitumuhu, apakah kalian semua itu kalau ingin sesuatu langsung kamu beli? Apa polane hidup ya awak dhewe koyo ngono, pengen tuku. Dawuhnya Sayyidina Umar seperti itu. Aina tadhabu ankum hadil ayah? Apakah kamu tidak ingat tentang ayat adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha? Apakah kamu nggak ingat tentang ayat ini? Bahwa ayat ini tuh mengingatkan kalau kita setiap kepingin tuku, kepingin tuku panganan kae tuku, kepingin kelambi kae tuku, kepingin iki tuku. Kalau kita setiap ingin itu kita beli dan keturutan, itu bahaya malah. Itu namanya kita menghabiskan terhadap jatah enaknya kita di dunia, besok di akhirat malah nggak ada kenikmatan yang kita dapatkan. Pun tengeriki intine ngoten. Masya Allah. Jadi Pak, awak dhewe iku ojo sampai kepingin ngene langsung tuku, harus dituruti. Ora koyo ngono, konsep urip niku ora koyo ngono. Mulane dingendikaken teng salah setunggal syairan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua perkara yang diinginkan oleh seseorang itu bisa ia dapatkan. Karena terkadang angin yang ada di lautan itu tak sesuai dengan keinginannya para nelayan. Konsep urip iki ya kaya ngono. Ojo saben kepingin tuku. Marang ngono nyuwun sewu, orang-orang sekarang ku delok ketepaan nang Shopee ono barang regane murah lagi diskonan tuku. Ojo kaya ngono model urip niku. Tapi belajar ngeker awak, bahaya. Bahkan di dalam salah satu kitab karyanya Imam Al-Qulyubi, yakni di dalam kitab An-Nawadir, tengeriku beliau dawuh, suatu ketika ada malaikat yang lagi turun dari langit dan ada malaikat yang lagi naik dari bumi. Bertemu di langit yang pertama. Akhirnya satu malaikat ini dengan malaikat yang lain saling bertanya, kamu habis ngapain? Cara bahasanya. Dijawab, yang satu menjawab dan yang satunya lagi juga bertanya yang sama dengan jawaban yang sama pula. Yang satu malaikat menjawab, aku barusan berangkat dari bumi karena aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengabulkan semua permintaannya, perkara-perkara yang diinginkan oleh si bulan. Katanya satu malaikat. Satu malaikat lagi berkata, sedangkan aku
ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menahan semua keinginan walinya Allah. Jadi wali ini Gusti Allah malah ora kebagian jatah tekon dunya iki. Pun niku kata-kata yang ngoten. Nggih awak dhewe belajar ora kabeh sing dikepingini awak dhewe iku kudu langsung keturutan. Belajar ngeker biar kita tidak termasuk di dalam firman-Nya Allah Ta'ala adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal huni ila akhiril ayah. Pun tadi niki ngoten. Sedangkan yang namanya orang-orang yang baik alladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka dariku sebuah pangkat yang baik, itu fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka itu langgeng di dalam perkara yang mereka inginkan. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, perkara yang diinginkan oleh manusia itu meliputi 3 perkara. Keranten nopo? Lin nufusi syahwatun. Yang namanya badan ini lah, badane awak dewi ini memiliki syahwat. Motone awak dewe, cangkeme awak dewe, irunge awak dewe, kupinge awak dewe, dan seluruh badan kita itu memiliki syahwat. Ini namanya syahwat badaniyah. Kenapa syahwat badaniyah? Kupinge karepane pengin ngrungokno sing enak-enak. Irunge karepane kepingin ngambu sing enak-enak. Terus marno semuanya wis pokoknya. Ini namanya syahwat badaniyah. Yang nomor 2, walil qulubi syahwatun. Hati ini juga memiliki yang namanya syahwat. Karepane ati iki ya kudu keturutan. Syahwate ati ku ya macem-macem. Rupane apa syahwate ati? Butuh karo sing jenenge cinta. Butuh karo sing jenenge ilmu, haus. Hati itu nyambungin nang pikiran loh ya. Baleni maneh hati itu nyambungnya ke pikiran, akal kita. Sehingga nikmatnya hati, nikmatnya pikiran, nikmatnya akal kita itu dengan cara dikasih ilmu dan seterusnya. Itu syahwatnya hati. Emosionalnya hati. Terus yang nomor 3 daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi walil arwahi syahwatun. Dan arwah kita, ruh kita itu juga butuh kepada yang namanya syahwat. Syahwatnya ruh kita itu apa? Ketenangan ruh, ketenangan jiwa. Rupane zikiran, rupane sholat. Pun tadi iling-ilingan. Bahasa kasarane ngomong, dalam tubuhnya seorang manusia yang perlu diberi asupan itu 3. Rupane badan, hati, dan juga ruh atau jiwa. Badane awak dhewe niki perlu untuk kita beri asupan. Rupane minimal dikei panganan. Oh itu bahkan termasuk kewajiban. Mangan ini bisa jadi kewajiban kalau nanti itu merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan atau menyisakan yang namanya roh. Badan. Nomor 2 hati. Hati itu kalau dalam jangka waktu 3 hari saja tidak diberi ilmu itu bisa mati. Mulane kula ya kepingine iku ya awak dhewe iku ya belajar hafalan. Itu namanya asupan untuk hati, untuk pikiran, untuk akal. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang butuh asupan dari diri kita adalah yang namanya jiwa. Jiwane awak dhewe lho Pak, jiwane awak dhewe. Butuh kepada asupan ketenangan jiwa rupane dengan cara mendekatkan diri, tadarruk fi hadratillah, awak dhewe mendekatkan diri, tunduk di hadapan Allah dengan cara sholat, berzikir. Itu namanya asupan hati. Bukan hati, asupan jiwa. Pun ya Allah, Masya Allah, lawak dhewe belajar kayak ngeten iki. Lah secara bahasane mambengi awak dhewe iku rada setengah belajar zuhud. Napa rada setengah belajar zuhud. Ora kabeh barang sing dipingini kuwi awak dhewe turuti. Ya, bahasane kalau kita
setiap kita ingin kita membeli, lalu kapan kita akan bisa belajar sabar? Ingin akan diceritakan nek boten kelintu asmone ulama, asmone wali, asmone Ibrahim bin Adham lek boten salah. Niku kepingin sesuatu itu sampai 40 tahun ora dikabul-kabul ini kalian pangeran. Ingat niki. Jadi wis intine mboten sadawa-dawa. Akeh-akeh sing penting awak dhewe belajar dan menerapkan dalam hati kita bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus keturutan. Paham ya? Ojo koyok bocah cilik sing karepane kudu mesti dituruti, lek ora dituruti nangis. Lek kowe sik modelan-modelan koyok ngono kuwi jenenge bocah cilik. Pengen ngene njaluk turuti, kepengin ngono njaluk turuti, lek ra dituruti nangis, lek ra dituruti ngamuk. Lek gak dituruti berontak, kuwi jenenge bocah cilik. Pun niki maksud daripada wahum fi masdahat anfusuhum khalidun. Mereka para orang-orang yang sudah terdahulu, bagi mereka derajat yang baik, derajat yang tinggi di sisinya Allah akan langgeng di dalam apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Mulane sampai saya Mutawalli Asy'arawi niku bolak-balik cerita nang jero tafsire. Nang tafsirnya saya Mutawalli Asy'arawi beliau cerita bahwa beliau itu pernah berkunjung di San Francisco. Di San Francisco ini, Pak. Ya pokoknya di San Francisco. Di mana itu merupakan tempat yang sangat indah sekali. Dan orang-orang itu podo ngomong bahwa Raja Faisal dulunya itu kalau berkunjung itu ya berada di tempat di hotel situ. Di hotel, salah satu hotel di San Francisco. Ngomongnya belepotan ini tuh. San Francisco. Akhirnya semuanya tertakjub dengan bangunan yang ada di San Francisco itu. Dan Syekh Mutawalli Asy'arawi berkata kepada para pendereknya, para petinggi-petinggi yang menderek akan beliau, wah cek api nggih, cara bahasane para penderek. Jawabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mek ringan. Ini adalah hal yang disiapkan oleh makhluk untuk makhluk. Koyo api koyo ngene. Dan yo perkara sing disiapno kalian sang khalik untuk seorang makhluk. Apike kaya apa? Pun niku ngoten, Pak. Niku maksude wa hum fi mastat anfusuhum khalidun. Mereka itu langgeng dalam semua apapun yang mereka inginkan. Pun dadi awak dhewe lek kepingin keturutan nang akhirate ya awak dhewe belajar ngeker keinginane nang dunia. Keinginan nang dunia iki dikeker Pak, ora kabeh keinginan awak dhewe iku kudu keturutan. Malah yes, anggap saja ngeten. Kalau kita lagi kok kebetulan ada keinginan kita yang tidak terkabulkan, anggap saja ini merupakan salah satu kenikmatan yang sengaja Allah Ta'ala tabungkan untuk kita buat kenikmatan, keenakan besok di akhirat. Wes anggap mawon ngoten. Pun mulakno dawuhnya pengarang Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dawuh wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullul matma'i. Tatkala ada satu keinginan kamu yang tak kunjung engkau dapatkan, mungkin saja dalam hal itu terdapat sebuah kebaikan. Anggap aja itu merupakan sebuah hal yang banyak sekali kebaikan di dalam tak kunjung datangnya apa yang kamu harapkan. Pun kita lanjutkan nih, kita kata wa hum fi masdat anfusuhum khalidun. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, sifat yang ketiga nih, la yasma'una hasisa kedua, wa hum fi masdat anfusuhum khalidun itu sifat ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke yang keempat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Kula lanjutaken wa hum fi maslat anfusum minan naimi khaliduna. Kelanjutannya la yahzunuhumul fazaul akbaru wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Al-Anbiya 103. Sifat yang keempat adalah la yahzunuhumul fazaul akbar. Tidak membuat mereka prihatin. Sebuah al-fazaul akbar atau perkara yang sangat mengagetkan. Wa huwa ayyu marobil abdi ilan nar. Ngerti dikatakan orang-orang yang sudah terdahulu untuk mendapatkan pangkat yang baik di sisinya Allah, mereka itu tidak membuat sedih terhadap mereka al-fazaul akbar, sebuah perkara yang membuat mereka itu sangat terkagetkan. Artinya bagaimana? Fazaul akbar itu tatkala para hamba itu sudah diperintahkan untuk memasuki neraka. Wes, intinya mereka tatkala di akhirat itu tidak akan menjadi susah, tidak akan menjadi sedih oleh hal apapun, terutama al-fazaul akbar atau hal yang sangat mengagetkan. Kalau di dalam riwayat-riwayat tengeriki banyak sekali tafsiran-tafsiran al-fazaul akbar itu bagaimana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Wa hum fi masdad anfusum khalidun la yahzunuhumul fazaul akbar. Ngerti akan kalau tafsiran versinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-fazaul akbar itu maksudnya adalah ahwalu yaumil qiyamah, atau sebuah hal-hal yang sifatnya itu menakutkan di hari kiamat. Itu kalau orang-orang yang baik tidak akan pernah terkagetkan. Tuh la yahzunhum, tidak membuat mereka itu sedih, tidak membuat mereka itu menjadi bersedih. Pun itu sifat yang keempat. Terakhir, sifat yang kelima. Yang sebenarnya ini justru yang terjadi yang paling pertama sendiri. Wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan mereka itu disambut oleh para malaikat. Tatalaqqahum ay tastaqbiluhum al malaikah. Mereka itu disambut oleh para malaikat ay inda khurujihim minal kubur. Tatkala mereka itu keluar dari kuburan mereka, dibangkitkan dari kuburan mereka, yaquluna lahum, seraya para malaikat berkata kepada mereka, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'aduna fid dunya. Ini adalah hari yang sudah dijanjikan kepada kalian semua. Betapa bahagianya awak dhewe ngono Pak ya, berkunjung kepada suatu tempat, sik tutuk nang bandara semisal, sik tutuk nang terminal ngono semisal. Iku wis dipapak, wis disambut. Iku suwenenge ndak ukur. Maka sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah terdahulu mendapatkan pangkat yang baik di sisinya Allah, mereka bangkit dari kubur saja, itu sudah mendapatkan sambutan yang hebat dari para malaikat, seraya para malaikat mengucapkan kepada mereka, ini adalah hari yang dijanjikan kepada kalian. Ini adalah hari yang mungkin yang sudah kalian tunggu-tunggu. Mana kan ketika akan tentang ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang hadis bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang mukmin dan beramal solih, tatkala mereka itu dimakamkan di kuburannya, maka para malaikat itu mengucapkan kepada mereka, setelah ditanyai, para malaikat mengucapkan num naumatal arus. Iling-ilingan num naumatal arus. Orang mukmin yang solih tatkala sudah dimakamkan, maka para malaikat itu mengucapkan kepada mereka num naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya kemanten baru.
Ngerti to? Turune kemanten niku sik ora krasa, bahkan ora tangi-tangi. Artinya durasi ketika mereka itu tidur sampai hari kiamat itu merupakan bagaikan tidurnya seorang kemanten, akan terasa nikmat. Bahkan bangun pun dari kuburan mereka disambut oleh para malaikat seraya mengucapkan hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya. Pun dengan iki ngoten. Kula lanjutaken malih. Ai fid dunya. Insyaallah tasik lami. Kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya. Yaumanat wissamaa katayyis sijil lil kutub atau lil kitab kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 104. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim yang terakhir. Yaumanat wissamaa, tuturkanlah wahai Muhammad hari di mana aku melipat langit. Kata sijil lil kutub, seperti melipatnya malaikat sijil kepada buku catatannya para manusia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, seperti halnya aku memulai awal kali para makhluk, maka nu'iduh aku juga akan mengembalikannya. Wa'dan alaina, sungguh ini merupakan janji atasku. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya aku merupakan zat yang pasti melakukan. Pun niki bahas sing jenenge dina kiamat. Dina kiamat niku yaumanat samaah, hari di mana aku Allah itu melipat terhadap yang namanya langit. Langit bumi kabeh niku dilipat oleh Allah Ta'ala. Ganti mana iki langit bumi iki wis ganti. Dilipat oleh Allah Ta'ala. Kata yisijili ismu malakin, sijil itu merupakan namanya mansubun. Ini mansubun bi udzukur muqaddaran qablahu. Yauma itu dinasabkan karena menjadi maf'ul dari kalimat udzukur yang dikira-kirakan sebelumnya. Kata yisijili seperti melipatnya malaikat sijil. Malaikat sijil itu merupakan malaikat yang penggaweane nyateti atau bahasanya mendapatkan laporan buku catatan amalnya anak Adam. Nah, ini didawakan seperti melipatnya malaikat sijil terhadap buku catatan amalnya manusia ai sahifati ibni Adama inda mautih, yakni buku catatannya anak Adam tatkala anak Adam seorang manusia itu meninggal. Lek wis meninggal ditutup ya, cara buku wis lengkap disegel. Wallamu zaidatun, lam yang ada pada lil kutub itu dianggap sebagai lam yang zaidah. Jadi gampang ngawang dadi maf'ule toyi. Jadi kata sijili kaya dene oleh ngelempit malaikat sijil lil kitabi maring buku catatan amal. Ing langsung mawon. Ing buku catatan amal. Itu kalau tafsirannya seperti itu. Terus kita lanjutkan. Awisi jili as-sahifah wal kitab bimaknal maktub wal lamu bimakna ala, atau bisa ditafsiri bahwa sijil itu merupakan maknanya sahifah. Jadi ada yang mengatakan, satu tafsirnya mengatakan sijil itu bukan namanya malaikat, tapi sijil itu merupakan sahifah atau lembaran catatan amal. Sedangkan lil kitab, alkitab ini maknanya adalah al-maktub, yang sudah ditulisi. Napa? Yang sudah ditulisi. Dan lamnya lil kitabi, lamnya itu bimakna Allah. Sehingga kalau dimuroti niku
katoyis untuk versi yang kedua ya, tafsiran versi yang kedua, katoyis sijilil kitab niku seperti melipat terhadap lembaran kitab di atas tulisannya. Di lil kitab itu maksudnya adalah ai alal maktub. Jadi seperti melipat ya Pak. Seperti melipat lembaran. Jadi sijil ini maknanya lembaran catatan amal. Lil kitab itu maksudnya adalah di atas tulisannya. Sudah ada tulisan catatan amalnya ditutup. Pun itu menurut tafsir yang kedua. Wa fi qiraatin lil kutubi jam'an. Dalam satu riwayat itu menggunakan jamak. Quran awak dhewe niku pakai yang jamak. Kata yisijil lil kutub. Bukan lil kitab, tapi lil kutub kalau dalam Qur'annya, qiraahnya yang ada dalam Quran kita. Pun niku ngoten. Dadi yang namanya hari kiamat adalah hari tatkala Allah Ta'ala itu melipat terhadap langit-langit. Bahkan bukan hanya langit saja, termasuk juga bumi. Dilipat semuanya oleh Allah Ta'ala, diringkesi kabeh Pak. Masya Allah. Tengeriki dilanjutakan dalam ayat lain dikatakan yaumanat wisama akatai sijilil kutub, atau di dalam ayat lain niku dikatakan wassamawatu matwiyatum biyamini ya. Jadi tatkala Allah Ta'ala itu langit ya, semua langit matwiyat itu semua dilipat. Saya tak lihatkan secara lengkapnya. Wa ma qadarullaha niki surat napa Az-Zumar ayat 67. Teng mriki dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Teng mriki dikatakan dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Bahkan bukan hanya itu, di dalam ayat lain tengeriki yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar, bahwa Allah Ta'ala itu akan menggantikan, akan melipat, akan menggantikan bumi-bumi dan juga langit ini tatkala di hari kiamat. Pun itu semestanya yang diganti, dilipat dan diganti oleh Allah. Sekarang dilanjutkan teng ayat ya, runtut punan yaumanatwis sama akata sijili lil kutub. Jadi tengeriki ini membahas masalah alam semestanya yang dilipat dan diganti oleh Allah. Teng kelanjutannya tengeriki dilanjutakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Seperti halnya aku memulai awalnya para makhluk, niscaya yakni ayan adamin, yakni dari ketiadaan, nu'idu, aku akan mampu mengembalikan kembali para makhluk ya. Ai ba'da idami, setelah meniadakan, membinasakan terhadap para makhluk. Fal kafu muta'alliqatun bi nu'idu. Kafnya kama bada'na itu ta'alluqnya dengan nu'idu. Wa dhamiruhu a'idun ila awwala. Dhamirnya nu'iduhu, hu-nya itu kembali kepada awal. Wa ma yang ada kama bada'na itu ma-nya masdariyatun. Ma masdariyah. Ya ndelok kene ya. Tengeriki dingendikaken bahwa langit
bumi tatkala hari kiamat itu dilipat diganti oleh Allah. Sekarang kita itu alam semestanya. Sekarang kita membahas makhluknya yang berupa manusia ini terutama. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Seperti halnya aku memulai para makhluk ini, maksudnya menciptakan dari ketiadaan. Maka nu'idu, aku bisa mengembalikan lagi para makhluk ini. Jadi ini untuk bahasanya untuk menjawab daripada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Coronang surat Yasin ini lho Pak, teng ngriki teng surat Yasin kan teng surat Yasin dingendikaken wa dorobalana masalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Surat Yasin ingat. Orang-orang kafir itu mesti ngomongi man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang belulang yang sudah hancur lebur? Itu katanya orang-orang kafir. Wa darabalana masalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sopo sing sok balik? Pun. Lah cuma begini yang menjadi titik perkhilafan di antara para ulama. Caranya Allah Ta'ala mengembalikan kembali seorang manusia ini terutama. Itu bagaimana? Apakah mengembalikan dari ketiadaan sehingga seolah-olah menciptakan awal kembali? Ataukah sebenarnya cuma sekedar mengembalikan dari juz-juznya yang terpisah-pisah? Paham aja. Ibaratnya itu begini yang menjadi pertanyaan. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa kama bada'na awwala khalqin nu'idu, itu maksudnya Allah Ta'ala mengembalikan lagi jasad-jasadnya manusia ini, mengembalikannya itu min adamin, dari sebuah ketiadaan. Jadi nanti kiamat itu kabeh awak dhewe hancur semuanya, lebur dan tidak tersisa, ya bahasane ngoten, kecuali ajbudanab. Dan memang Allah Ta'ala mengembalikannya itu mengembalikan dari sebuah ketiadaan. Jadi nyiptakno maneh. Itu menurut satu pendapat. Menurut pendapat kedua mengatakan, oh enggak, Allah Ta'ala tidak memulai dari nol lagi. Tapi Allah Ta'ala hanya menyusun juz-juznya, partikel-partikelnya manusia yang terpisah-pisah. Dikumpul maneh dadi siji, marungono diciptakno dadi menungso. Itu prosesnya seorang manusia itu menjadi tumbuh lagi. Mulane teng kitab Jauharatut Tauhid dingendikaken wa kul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wakila an tafriqi. Jadi ada yang mengatakan dikembalikan lagi dari sebuah ketiadaan, ada yang mengatakan hanya cuma sekedar dipisah-pisah. Jus-jus yang terpisah-pisah itu napa dikembalikanlah lagi. Ibarat jus menungso itu protolan kabeh, berserakan kemana-mana oleh Allah Ta'ala, dikumpulne maneh dadi siji, tercipta lagi. Mulane tidak perlu kita mengucapkan seperti halnya yang diucapkan orang-orang kafir, yang mana mereka mengucapkan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat lain, ayat dalam surat lain, teng surat lain Allah Ta'ala niku berfirman teng surat Al-Qiyamah ayat 4. Teng riki Allah Ta'ala dawuh la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Niki titik tekane. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah seorang manusia itu menyangka bahwa aku Allah tidak bisa mengumpulkan tulang belulangnya? Allah Ta'ala melanjutkan bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Oh, Allah Ta'ala itu maha mampu untuk mengumpulkan kembali bahkan ala an nusawiya banana, untuk mengembalikan lagi pucuk-pucuk dirijinya manusia. Banan itu pucuk driji. Dawuhnya para ulama niku, beliau niku dawuh, kenapa kok dalam surat Al-Qiyamah ini kok Allah Ta'ala menitik tekankan Allah Ta'ala mampu untuk kembali menciptakan lagi seperti sedia kala ujung-ujung driji, ujung-ujung jarinya manusia. Karena seperti yang sering kula aturaken, ternyata ini ayat ini mengandung sisi sainsnya, bahwa di ujung-ujung jarinya manusia itu ada yang namanya apa? Sidik jari. Ngerti tuh, Pak? Mulai sekolah lah ya cap jari tuh, 3 jari atau mungkin cap jempol. Karena sudah menjadi penelitian bahwa tidak ada satupun dari para manusia ini yang sidik jarinya itu sama. Pemahamannya, kalau dari jutaan atau bahkan miliaran manusia ini sidik jarinya nggak ada yang sama, maka tentu merupakan hal yang sangat sulit untuk Allah, bahasanya Allah Ta'ala buat kesulitan. Secara akalnya manusia, maksudnya. Maka secara akalnya manusia ini sangat sulit untuk mengembalikan yang namanya ujung jari. Karena nang kini kono sidik jari, Pak. Yang mana enggak semua enggak ada yang sama sidik jarinya. Ngono loh. Jadi untuk dikembalikan lagi Allah Ta'ala mampu. Sekalipun tingkat kesulitannya sampai seperti itu, bahwa yang namanya sidik jari, ujung jari enggak ada yang sama sidik jarinya. Allah Ta'ala bisa, Allah Ta'ala mampu. Bon, ini ngoten. Kita lanjutkan. Terakhir, kunti wau kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina mansubun bi wa'adna muqaddaran qablahu wa huwa mu'akkidun limadmuni ma qablaha, merupakan sebuah janji bagiku. Ya, wa'dan itu dinasabkan karena menjadi wa'adna, menjadi maf'ul mutlaknya wa'adna yang dikira-kirakan sebelumnya. Wis ngene iki belajar ilmu nahwu banyak, pokoknya kalau ada tiba-tiba ada masdar yang dinasabkan, maka seringkali itu dinasabkan oleh fi'ilnya yang dikira-kirakan. Kayak sing sering subhanallah, ini kan cara di maknane kan mau suciake ingsun kelawan mau suciake temenan kan ngono. Terus kita lanjutkan terakhir, inna kunna fa'ilin, sungguh aku Allah merupakan zat yang bisa melakukan aima wa'adnahu, terhadap perkara yang sudah aku janjikan. Ini pun bolak-balik diaturakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa kalau Allah Ta'ala niku inna kunna fa'ilin, aku bisa melakukan. Karena Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mencegah daripada apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Beda lek menungso iku janji, menungso iku semayanan seringkali beleset gara-gara memang manusia tidak memiliki yang namanya kuasa. Sehingga seringkali beleset. Pun tengriki ngoten, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, surat Al-Anbiya 105. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.